kita. Oke, jadi Mbak Ainul sudah melewati dari awal karirnya ngerasain jadi penyanyi band dengan honor 3.500. Tidur di bawah truk. Tidur di bawah truk, ke Banyuwangi melewati perjalanan berjam-jam. Dari gunung ke gunung. Dari gunung ke gunung, sampai dibawa ke Batam yang dijanjikannya menjadi seorang penyanyi ternyata menjadi wanita penghibur. Mau ditidurin sama laki-laki, dijual. Sampai disekap 40 hari 40 malam Ya. di rumah penipunya sampai akhirnya pulang sendiri ke Pasuruan 5 hari 5 malam tidur di dek kapal. Oke, dari semua yang sudah Mbak Ainul lewati, akhirnya Mbak Ainul memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Apa yang membuat Mbak Ainul punya keinginan untuk hijrah ke Jakarta? Sebenarnya saya nggak kepengen ke Jakarta Bang, karena saya kan trauma. Banyak di Jakarta banyak buaya gitu, buaya darat gitu. Ya. Bisa jadi. Ya. Tapi memang saya niatnya memang nggak kepengen hijrah ke Jakarta, karena kan banyak pengalaman-pengalaman pahit. Saya juga pernah Bang, waktu rekaman, sudah pernah juga sama ibu saya diantar tes nyanyi di salah satu studio di Jakarta. Habis itu pulang lagi karena nggak diterima. Nah, maaf nih Mbak Ainul, aku sempat dengar juga waktu awal-awal Mbak Ainul ke Jakarta itu ada momen-momen Mbak Ainul sempat hampir diperkosa. Itu benar nggak sih Mbak? Benar. Itu waktu kapan tuh? Waktu Itu yang saya cerita tadi itu. Jadi udah rekaman setengah jadi, Iya. udah tinggal edar. Jadi malamnya suruh party dulu gitu. Kalau Dan di zaman situ sekarang momennya ya? yaudah kan besok udah edar nih, party dulu gitu loh Bang. Tapi saya nggak mau, ternyata kan harus nemenin dulu tidur. Kalian juga nggak mau digilir juga karena kan teman-temannya banyak. Jadi saya pulang aja ke kampung lagi. Akhirnya nggak jadi deh rekaman. Gimana perasaan Jadi Mbak saya Ainul nggak saat mau, itu? makanya saya kapok gitu. Jadi berapa bulan kau di Jakarta sampai kemudian kau top itu berapa bulan kau Sebulan. Hah? Sebulan. Sebulan di Jakarta itu. Iya rekaman, terus bikin lagu ke studio, terus bikin video klip. Ya masih dalam kondisi aman-aman gitu. Sampai saat itu tetap tidak berhasil ditirurin para hidung belang. Tetap masih original lady from Pasuruan. Masih bisa menjaga. Kenapa lu nggak nyari gua sih? Tahun berapa itu? Belum kenal abang lah. Tahun berapa itu waktu itu? Hah? Belum kenal lagi sama Pak Ya, Bos. saya udah waktu pengacara itu. berduit saat itu. Oh gitu ya, udah terkenal ya Pak Bosnya ya? Udah, oke. Itu semua. Jadi di Jakarta pun kau sempat berkali-kali gagal ya kan? Akhirnya Iya. sampai Mbak Ainul trauma. Tapi kenapa memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta? Nah itu loh. Nah sebelumnya kan waktu kemarin hijrah ke Jakarta itu karena memang ada tujuan diundang sama stasiun televisi. Bolak-balik gitu. Daripada capek akhirnya ini nyewa apartemen Bang. Sewa apartemen, lama-lama kok volume nyanyinya banyak di Jakarta, banyak yang undang gitu. Oke. Jadi lama-lama tanpa terasa akhirnya Ainul ternyata sudah 1 tahun di Jakarta, jadi ya lama-lama jadi jadi orang ngetop juga, jadi ya udahlah Oke. nikmati gitu. 1 tahun di Jakarta, mulai kerasa momen ngetopnya itu apa kejadian? Apakah kau belajar gaya bormu itu udah mulai dari dulu atau? Enggak, jadi pada saat di daerah itu kan aku sudah nyanyi ngetop juga Bang, tapi ngetopnya daerah, lagi visi dibajakan Tapi gitu. kok sampai 1 tahun di Jakarta baru ngetop kok? Bukan, maksudnya udah volume jam terbang nyanyinya di TV-TV itu udah banyak. Oke. Jadi orang Tuh. lebih mengenal, jadi lebih Semakin orang-orang di seluruh mengenal, Indonesia udah tiba-tiba mulai tanpa terasa, ternyata 1 tahun di Jakarta udah jadi jadi ngetop lah dari stasiun TV sini undang. Apakah pemicu kamu itu sangat top waktu itu justru adalah adanya tantangan dari Bung Rhoma Irama? Iya karena waktu itu Salah kita sempat satunya. Justru itu jadi pemicu ya? Itu jadi pemicu yang makin Banyak orang simpatik. Iya, Dan kau belum bayar honor pengacara waktu itu sama aku kan? belum Abang. Aku pengacaranya waktu itu benar. Oh iya ya. Tapi Oh itu kan- sempat Mbak Ainul dapat julukan Saya Abang pengacara baik dia- hati. Saya pengacara dia pertama waktu itu melawan Oke. Bung Haji waktu itu. Jadi ya, Abang makasih banyak loh waktu dulu sudah dibantuin. Banyak sekali yang Tapi nolongin dulu aku. kamu nggak secantik ini tuh. Ya, wong Kalau desa tahu gimana kamu sih, secantik Bang? ini, Kan jangan-jangan kamu sudah jadi nyonya Hutapea nih. Ya, waktu itu nggak segini. Makanya setiap gue lihat, saya suka liatin. Ini Inul yang dulu saya bela nggak sih? kayak orang lain gitu ya Pak Bos ya. Mbak Ainul ngomong-ngomong mengenai kasus sama Bang Rhoma Irama waktu itu. Gimana sih perasaannya Mbak Ainul baru di Jakarta, baru ngerasain terkenal tiba-tiba dicekal sama Bang Rhoma Irama? ya sedih lah. Mbak. Sedih ya? Sedih banget. Terus ya Sampai depresi, dengar-dengar waktu itu sampai sempet depresi ya? ya trauma karena memang pernah mengalami kejadian yang nggak enak pada saat diundang di rumahnya beliau.
Waktu itu gimana cara Mbak Ainul menyampaikan sama orang tua di rumah? Pasti orang tua pasti Ya orang tua khawatir juga kan? nggak pernah saya kasih tahu loh. Orang tua saya tuh Bang, waktu saya di lagi heboh-heboh gitu, orang tua saya tanya, kamu diapain sih sama si Pak Haji gitu. Saya nggak pernah ngomong. Emang nggak ada TV di rumah kamu di kampung? Ada lah Bang. Oh dia tahu dong? Tahu. Oke. Cuma saya bilang jangan pernah nonton TV kalau nggak tega gitu. Tapi kan sebagai orang tua kamu diapain gitu. Nggak pernah ngomong. Setelah bapak mau sakit 1 tahun apa 2 tahun sebelum meninggal saya cerita gini gitu. Tapi sesudah momen yang sengketa dengan beliau itu, itu justru menjadi meteor karir kamu ya? Iya. Malah beroket ya? Salah satunya ya, mungkin salah satunya mungkin karena simpati, Ya. karena kasihan, terus melihat kok dikuyo-kuyo orang deso gitu mungkin seperti itu. Tapi Mbak Ainul yang punya lain perasaan sebenarnya beda sih. Punya perasaan dendam nggak sih atau kesel sama Bang Rhoma Irama? Enggak ya. Oke, sejak itulah meteor lah karir kamu. Mulai terkumpul duit berapa? Mulailah kapan menabungnya? Mulai kapan kau bisa mulai Abang menabung? itu prosesnya panjang banget Abang. Ya, saya pada saat di meteor itu belum tentu orang lihatnya saya nyanyi terus dapat duit Bang. Ya. Justru pada saat di situ kan orang ada yang simpati ada yang enggak. Dan di sini di mana-mana Inul nyanyi dicekal Bang. Oke. Dicekal itu sampai tahun 2005-2006 Bang. Oke. Dan Inul tuh udah punya rumah Pondok Indah nyicilnya 200 juta lebih sebulan Bang. Itu kan belakangan maksud saya. Enggak, tak ceritain dulu kondisinya. Oke. Di situ kan orang lihatnya kayak aku jobnya banyak gitu. Terus meteor, sebagai meteor, wes pokoknya orang ngetop duitnya banyak. Enggak Bang. Pada saat dicekal itu aku nggak punya duit justru Bang. Oke, maksud Dibatalin nyanyi di mana-mana. Oh. Katanya Mbak Ainul sempat sampai pulang ke Pasuruan 3-4 bulan ya? Iya. Saking depresinya. Heeh. Jadi itu nggak ada uang sama sekali, nyanyi dibatalin di mana-mana, akhirnya Mbak Ainul pulang kampung. Iya, akhirnya kan dijemput sama Eyang Titik. Kowe balik ke Jakarta karena kamu punya kemampuan, kamu bukan bisa goyang tapi kamu punya kelebihan yang lain itu yang harus kamu maksimalkan. Kesempatan nggak datang 2 kali bilang gitu. Makanya momen sesudah semua penderitaan perjuangan itu, momen mulai rezeki noplok, mulailah dolar itu mulai berapa lama sesudah kau di Kuneta? Sesudah saya buka usaha, Bang. Baru bisa punya uang sedikit. Oh, gitu. bukan dari nyanyinya, bukan? Bukan. Jadi dari nyanyi itu kan dicekal terus kemana-mana. Jadi volume duitnya juga nggak begitu banyak. Walaupun orang bilang, wah ini jobnya 100 juta, 200 juta. Itu kadang-kadang ya memang dapat. Tapi kan kondisi itu orang melihatnya itu nggak seperti yang dilihat gitu. Tapi nama kamu ngetop sehingga lakulah dipakai untuk bisnis karaoke, begitu? Iya, tapi iya. bisnis karaoke itu memang murni Inul sendiri yang punya. Pada saat itu kan memang Inul nggak ada duit sama Eyang Titik. Inul nggak bisa nyanyi, nggak punya duit. Iya. Cicilan rumah ada. Ini gimana cara bayarnya Eyang gitu. Terus akhirnya Eyang ngasih solusi, kamu harusnya begini gitu. Terus ini ada orang jual karaoke nggak laku gitu. Gimana? Yo nek kon punya duit beli, nanti dibikin yang baru lagi gitu. Akhirnya di situ aku mulai belajar bisnis dan hidup mulai tenang lah. Walaupun seandainya aku nggak nyanyi, aku masih bisa punya duit dari usahaku yang lain. Benar-benar kau tergolong mulai kaya tahun berapa gitu loh. Oh. Mulai kaya lah gitu loh. Ya, nggak Sesudah tahu. perjalanan dari Karena kan itu proses Pak iya, Bos. mulai mulailah kira-kira Ya. sesudah berapa tahun bisnis karaoke? Ya beberapa tahun terakhir ini aja Bang. Ngomong-ngomong tadi aku sempat dengar Mbak Ainul cerita waktu Mbak Ainul lagi depresi setelah dicekal oleh Bang Haji Rhoma Irama, Mbak Ainul sempat pulang kampung 3-4 bulan dan yang jemput itu Eyang Titik Puspa. Tapi memang Eyang Titik nonton, Eyang lekas sembuh ya dari sakitnya kemarin teleponan. Beliau kurang enak badan, udah 2 hari. tadi juga kita tadinya mau undang Eyang Titik Puspa ke sini karena waktu dihubungi Eyang bilang kondisinya sedang tidak baik, akhirnya nggak jadi datang ke sini. Kalau misalkan Eyang Titik Puspa lagi nonton nih sekarang, Mbak Ainul mau ngucapin apa sama semua kebaikan yang sudah Eyang berikan kepada Mbak Ainul sampai detik ini? Apa yang mau Mbak Ainul sampaikan sama Eyang Titik Puspa? Saya berharap Eyang sehat walafiat. Saya berharap Eyang sehat walafiat, panjang umur, dan tetap sayang sama Inul, sama Ivan, sama keluarga. Dan saya berterima kasih sekali karena saya punya orang tua yang istimewa selain orang tua saya. I love you Eyang. Oke. Jangan nangis dong. Enggak. Nah sekarang baru boleh Pak Bos bahas soal persahabatan Mbak Ainul sama Saiful Jamil. Ya makanya
kenapa kau bisa dekat sama Saiful Jamil? Selama kau dekat sama dia, ya kalau saya dekat sama kau pasti akan saya berusaha coba mulai rayu-rayu gitu loh. Itu kan Pak Bos, Sama beda Saiful kali Jamil kalau pernah sama yang dirayu lain. nggak? Atau dia Enggak nggak lah, suka? Bang. Dia nggak suka seperti tipe kamu. Gitu. Maunya seperti aku. Iya Bang. Awal, seperti apa sih kedekatannya Mbak Ainul sama Saiful Jamil? Deket banget. Kita kadang makan juga sepiring berdua ya kayak ya udah kayak kakak adik aja gitu. Jadi saya nggak bisa melupakan meskipun kondisi dia masih sekolah di Hotel gratis. hotel gratis. Ya. Jadi ya hubungan baik ya tetap hubungan baik karena nggak ada cacat di hati saya, di mata saya dia baik ya udah. Seperti apa sih sosok Saiful Jamil di mata Di mata saya itu saya nggak yakin kalau Bang Ipul tuh gitu deh gitu. Sampai hari ini tuh di mata saya dia sebagai sosok laki-laki yang baik gitu. Kan aku lihat dia agamanya tekun, nggak tahu ya kalau pergaulannya nggak bener tapi ya itu kan adalah pribadi dia sendiri. Sejauh dia sama aku baik-baik aja, sahabatan ya udah jalan terus sampai sekarang. Dari tadi kita sudah ngobrol sama Mbak Ainul tentang perjalanan karirnya. Aku punya tamu nih yang di awal-awal karirnya Mbak Ainul di Jakarta, dia tahu, dia melihat bagaimana Mbak Ainul berjuang di Jakarta. Nanti kita lihat langsung aja, kita undang, ini dia. Silakan masuk. Mbak Nana. Hai Mbak Nana. Silakan masuk. Wah, ini kayaknya ada kenangan hebat ini. Ya, senang bertemu. Silakan. Yuk, silakan duduk Mbak Nana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Nana mengenai perjalanan karir Inul selama di Jakarta dari awal-awal hingga saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Nyamperin dia terus meluk. Terus mama, terus sampai diciumin gitu, sampai dia yang berpeluh dilapin gitu. Terus mama nggak berhenti kerja, nyari duitnya kok sampai kayak gini. Terus udah mama, I love you mama, sampai dia udah pokoknya aku sampai nggak tahan terus tak tinggal pergi.